Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru di seluruh Nusantara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan aksi nyata topik Merdeka Belajar tentang menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Saya Winarko SHG SPD dari Sekolah Dasar Negeri 001 Batuaji, Kota Batam. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. 5 modul topik Merdeka Belajar. Yang pertama, memahami dan mengenali diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kemudian yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik Bapak Ibu semuanya, akan saya bahas satu persatu. Dimulai dari memahami dan mengenali diri sebagai pendidik. Ada beberapa poin bagaimana cara kita bisa memahami dan mengenali diri sebagai seorang pendidik. Yang pertama, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Kemudian yang kedua, mengenal karakteristik kebutuhan peserta didik. Ketiga, menjadi manusia merdeka yang hidup bersandar pada kekuatan diri sendiri. Yang ketiga, menjadi manusia merdeka yang hidup bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin. Tidak tergantung pada orang lain. Kemudian yang keempat, pendidik menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kelima, pendidik berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Keenam, selalu mengutamakan kepentingan siswa atau berpihak pada murid. Dan yang ketujuh, selalu inovatif, mandiri, dan kolaboratif. Poin kedua, mendidik dan mengajar. Sistem Among. Ing ngarsa Suntulodo ing Madya Mangunkarsa Tutwuri Handayani. Kemudian yang kedua, pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Yang ketiga, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu bagi peserta didik, baik lahir maupun batin. Keempat, manusia merdeka, manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Dan yang kelima, mendidik adalah menuntun kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat memperbaiki lakunya. Kemudian, poin yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di sini, yang pertama, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan sesuai dengan asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Kemudian yang kedua, cara mendidik dan mengajar harus sesuai dengan perkembangan zaman. Ketiga, setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Dan yang keempat, pendidikan bergerak secara dinamis. Poin yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pertama, budi pekerti adalah perpaduan dari cipta, rasa, dan karsa. Yang kedua, budi pekerti
merupakan hasil persatuan gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Ketiga, budi pekerti seorang anak tidak dibentuk dari lingkungan sekolah saja, tetapi juga dibentuk dari lingkungan rumah dan masyarakat. Keempat, selalu mengajarkan budaya positif sehingga tercipta motivasi yang internal dari dalam hati. Kemudian poin yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, di mana yang pertama, guru membimbing peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna selain ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, pendidik mampu mengantarkan peserta didik agar bisa hidup dan mampu mengisi zamannya. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah dokumentasi ketika saya melaksanakan sosialisasi. Nah, ini ketika saya melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat. Kemudian ini adalah umpan balik dari rekan sejawat. Baik Bapak dan Ibu, demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia.